Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh merupakan salah satu dari banyak manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi. Ayat-ayat Al-Quran mengandung beberapa kisah mengenai Nabi Nuh dan kaumnya. Beberapa kisah tentang kehidupannya yang disajikan dalam tulisan ini mengutip dari buku berjudul Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Quran. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa Nabi Nuh lahir 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Setelah periode tersebut, populasi manusia semakin bertambah. Secara berlahan, sebagian dari mereka mulai beralih untuk menyembah patung dan meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu anggota kaum Nabi Nuh adalah Wat, seorang yang saleh. Sosoknya sangat disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika Wat meninggal, orang-orang mengelilingi kuburannya di kota Babilonia dengan diiringi perasaan yang sangat sedih. Setelah iblis menyaksikan kesedihan orang-orang ini, iblis ini muncul dalam bentuk manusia. Iblis kemudian berkata, "Saya melihat betapa sedihnya kalian atas kematian orang ini. Apakah kalian ingin saya membuat gambarnya di tempat kalian berkumpul, sehingga kalian dapat selalu melihatnya?" Mereka menjawab, "Ya, kami ingin gambarnya dibuat." Maka iblis membuat gambar dari laki-laki saleh tersebut dan mereka menempatkannya di tempat berkumpul agar selalu terlihat. Iblis melihat kegembiraan mereka saat melihat gambar laki-laki saleh itu. Kemudian iblis berkata kepada mereka, "Apakah kalian mau jika saya buatkan patung Wat di rumah kalian masing-masing agar kalian selalu mengingatnya?" Mereka menjawab, "Ya, kami mau dibuatkan patungnya untuk kami tempatkan di rumah kami masing-masing." Kemudian iblis membuat satu patung Wat untuk setiap rumah. Orang-orang selalu mengingat dan mencium patung Wat ini. Situasi ini berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Perilaku kaum tersebut terhadap patung Wat selalu diamati dan disaksikan oleh anak-anak mereka. Setelah itu, iblis menyesatkan mereka dengan menghasut agar memperlakukan patung Wat sebagai Tuhan yang disembah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya agar kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala. Tugas Nabi Nuh juga termasuk memperingatkan mereka tentang azab dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menimpa mereka. Namun hanya sedikit di antara mereka yang bersedia mengikuti Nabi Nuh. Sebaliknya, mereka membalas seruan Nabi Nuh dengan penolakan, ejekan, dan menganggapnya sebagai orang yang gila. Bahkan mereka mengancam akan menyakiti Nabi Nuh dan orang-orang yang telah beriman lainnya. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 59 yang artinya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku takut kamu akan ditimpa azab di hari kiamat." Dakwah Nabi Nuh terdengar oleh seorang raja bernama Darmasil. Raja tersebut bertanya kepada para bawahannya, "Hai keturunan Qabil, apa suara yang belum pernah aku dengar sebelumnya ini?" Mereka menjawab, "Ya Raja, ini adalah suara seorang pria bernama Nuh bin Lamik. Sebenarnya kami sudah lama mengetahui kegilaannya dan sekarang kegilaannya semakin menjadi-jadi sehingga dia mengucapkan kata-kata yang tidak karuan." Raja Darmasil menjadi murka lalu memerintahkan bawahannya untuk membawa Nabi Nuh ke hadapannya. Ketika Nabi Nuh berada di hadapannya, sang raja berkata, "Siapakah kamu sehingga berani melecehkan Tuhan kami?" Nabi Nuh menjawab, "Aku adalah utusan Tuhan sekalian alam. Aku datang membawa pesan dari Tuhanmu agar kalian beriman dengan risalah yang aku bawa, meninggalkan sesembahan berhala dan meninggalkan perbuatan maksiat." Raja tersebut berkata, "Kamu mengajak kami untuk menyembah sesuatu yang tidak kami kenal. Kami yakin kalau kamu memang orang yang tidak berakal. Jika kamu memang dirasuki oleh jin, kami akan menyembuhkanmu. Jika kamu memang miskin, kami akan membantumu." Nabi Nuh menjawab, "Aku bukanlah orang gila dan aku tidak membutuhkan bantuan kalian. Yang aku inginkan hanyalah agar kalian mau mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusannya." Setelah mendengar ucapan Nabi Nuh, Raja Darmasil menjadi marah dan berkata, "Kalau bukan karena hari raya, pasti kami akan membunuhmu." Nabi Nuh terus mengajak mereka untuk memperhatikan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta, tetapi kaumnya tetap berada dalam kesesatan dan kekafiran. Kemaksiatan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi dari hari ke hari. Mereka juga menyiksa Nabi Nuh dengan kejam. Salah satu di antara mereka mengatakan, "Orang gila ini juga berlaku seperti ini terhadap nenek moyang kita.
Namun, nenek moyang kita tidak pernah mau menerima seruannya. Dalam menghadapi kaumnya yang tetap tidak mau bertaubat, Nabi Nuh merasa putus asa dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya ditimpa kebinasaan, sebagaimana yang diriwayatkan dalam surah An-Nuh ayat 26 yang artinya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Setelah itu, Allah segera mengabulkan doa Nabi Nuh dan memerintahkannya untuk membuat sebuah perahu. Nabi Nuh alaihissalam segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempersiapkan kayu, mengolah besi, dan menggunakan bahan-bahan lain sesuai petunjuk Allah. Ketika Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman sibuk membuat perahu, kaumnya melewati mereka dan menyaksikan kegiatan tersebut. Dengan sikap sombong, mereka mengejek dan mencela perbuatan Nabi Nuh. Mereka mengatakan, "Hai Nuh, sekarang kamu menjadi seorang tukang kayu setelah sebelumnya kamu menjadi seorang nabi." Nabi Nuh menjawab seperti yang disebutkan dalam surah Hud ayat 38 yang artinya, "Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami." Nabi Nuh melanjutkan pekerjaannya sehingga perahu selesai dibuat. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak keluarganya yang beriman dan kaum yang juga beriman serta membawa sepasang hewan dari setiap jenisnya. Setelah semua orang dan hewan masuk ke dalam perahu, pintu perahu pun ditutup. Kemudian Allah menurunkan hujan dengan sangat deras yang belum pernah terjadi sebelumnya selama 40 hari 40 malam dan semua mata air juga memancarkan air. Lalu terjadilah banjir yang sangat dahsyat. Banjir itu begitu besar sehingga digambarkan seperti gelombang air yang bertabrakan dan naik ke atas membentuk gunung. Perahu terombang-ambing oleh air yang menenggelamkan orang-orang kafir. Ketika Nabi Nuh melihat banjir tersebut, dia melihat anaknya, Kan'an, dan berkata, "Wahai anakku, berimanlah kepada Allah, naiklah ke atas perahu ini sebelum kamu ditelan oleh gelombang air itu, dan ikut binasa bersama orang-orang kafir tersebut." Kan'an menjawab seperti yang disebutkan dalam surat Hud ayat 43 yang artinya, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nabi Nuh kemudian berkata lagi sebagaimana yang disebutkan dalam surat Hud ayat 43 yang artinya, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Allah saja yang Maha Penyayang." Setelah itu, semua orang di bumi dan orang-orang kafir tersebut tenggelam, kecuali mereka yang ada di dalam perahu. Allah memerintahkan bumi untuk menyerap air yang melanda daratan dan memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Perahu Nabi Nuh berlabuh di sebuah gunung bernama Al-Judi. Gunung Al-Judi adalah satu-satunya gunung yang tidak tenggelam dalam banjir tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keberadaan perahu Nabi Nuh di Gunung Al-Judi selama 1000 tahun sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.